وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا هو وخليله وبشيره ونذيره لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Para kiai, para alim ulama, para asatidah, tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh masyarakat, ingkang sedaya kula hormati, kula ta'zimi, wabil khusus keluarga besar dari Kiai Almarhum Khairan Ilyas, seluruh putra dan putri beliau, khususipun kepada Kiai Bagus Hafid Mukhtar dan seluruh keluarga besarnya yang saya hormati, saya ta'zimi, dan tak lupa juga yang saya hormati, saya muliakan Kiai Al-Hajj Abdullah Yasir, dan tak lupa juga kepada seluruh para kiai yang hadir di siang menjelang sore ini, dan tak lupa juga kepada alumni santri dari Pondok Pesantren Bustanul Arifin yang saya banggakan, yang saya cintai, dan tak lupa juga kepada teman-teman Jamiah Patroh Majelis Taklim Khairul Wasilah yang saya cintai, saya banggakan. Hadirin wal hadirat, para pecinta sholihin, pecinta ulama, pecinta aulia, dan juga tentunya kita semua insya Allah termasuk pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga saat ini juga kula panjenengan tetap lan terus diparingi sak maceme kenikmatan dari Gusti Allah. Alhamdulillah tetap mendapatkan nikmat yang mulia di menika nikmatul Islami wal iman. Dan alhamdulillah kula panjenengan sedaya angsal nikmat niku nikmat dijadikan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hingga saat ini kula panjenengan tetap mendapatkan nikmat sehat wal afiat wa umur, sehingga pada kesempatan kali ini kula panjenengan saged rawuh hadir duduk di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah menika untuk memperingati haul dari seorang yang soleh, Kiai Al-Hajj Almarhum Kiai Khairan Ilyas yang ke-10. Mungkin insya Allah para tiang-tiang kang soleh,
barokani para alim ulama, barokani para aulia, lan barokani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa mawon ingkang dadi hajat, niat, keinginan, cita-cita kula panjenengan sedaya, hajat dunia utawi akhirat sedayane insyaallah dikabulaken kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi insyaallah akene dosa kula panjenengan, baik niku dosa kang cilik, paran maning dosa kang gedhi-gedhi, barokah aulia, barokah tiang-tiang kang soleh, barokani hal, barokani sholawat, insyaallah dosa-dosa kita semua akan dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan monggo diniati Pak, diniati nggih, barokani tiang soleh, barokani para kiai, barokani para alim ulama, barokani sholawat menawi wonten dulur, rencang, keluarga, famili, masyarakat yang saat ini diuji oleh Allah dalam keadaan sedang sakit. Mugi-mugi barokah tiang soleh, barokah hal, barokah sholawat, yang sakit diparingi sehat wal afiyat zahir maupun batin. Dan mugi-mugi insyaallah ilmu-ilmu yang kita dapatkan insyaallah dijadikan ilmu-ilmu kang barokah, manfaat, ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah, ilmu yang membuat kita semakin cinta mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah ingkang minulya, dalam kesempatan yang baik dan mulia ini saya akan menyampaikan 2 poin berkaitan dengan apa yang kita hadiri pada siang hari ini. Sampeyan panjenengan tadi sudah mendengarkan sekelumit mitos pundi, manaqib, sejarah dari almarhum Kiai Khairan Ilyas. Begitu beliau istiqomahnya, begitu beliau telaten di dalam mendidik, di dalam mengarahkan, di dalam mengajarkan ilmu-ilmu kepada masyarakat. Walaupun mungkin ujian, walaupun mungkin rintangan itu bermacam-macam, ya sebagaimana tadi dijelaskan, lek tahlilan niku mboten enten arisane, masyarakat mboten purun. Dan itu bukan hanya di daerah sini ya Pak, koyok-koyok ya laku lawas iku Pak. Di kampung-kampung niku tahlilan lek mboten enten arisane ya sepi Pak. Tapi beliau istiqomah, telaten mendidik umat. Ya Allah, pelajaran ini, pelajaran buat saya panjenengan semuanya, khususnya yang mengawal perjuangan dakwah Kanjeng Nabi, ngawal pesantren, ngawal masjid, ngawal musola, ngawal pengajian, majelis taklim. Wis jenenge omongan iki macam-macam, Pak. Sampai lihat bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas nalikane Isra wal Mi'raj niku, Pak, Allah perlihatkan bagaimana jumlah umat-umat zaman terdahulu, umat-umat zaman biyen niku, Pak. Wayahe Kanjeng Nabi Mi'raj dipamerkan kali Gusti Allah. Dilihatkan umat Nabi Musa sekian banyaknya, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi macam-macam. Nabi Musa kata umat ini, Pak, lumayan banyak. Tapi ternyata yang dilihat sama Nabi ketika Mi'raj, wonten Nabi itu ternyata di belakangnya umatnya hanya 1, 2, 3 orang saja. Nggak banyak, buat enten. Makanya ini pelajaran buat ya model-model saya nih sebagai
tokoh agama lah, walaupun kelasnya kelas kampung, ketika mungkin mengawal perjuangan dakwah Nabi Muhammad kan hadir Pak Ustadz, Pak Habib, Mas Bundibib, kula niki ngadakno pengajian yang hadir cuma 3-4 orang hidup terus pundi. Jangan sedih. Para maning sampai ngambul, ojo ngambul Pak, ngambul. Jangan. Percuma Bib, saya buat pengajian yang hadir cuma 3-4-5 orang. Padahal sudah saya umumkan di WhatsApp, wis tak kei jajan sego macam-macam. Ya ternyata yang hadir wis ngampul, wis tutup, wis gak payu pengajianmu, gak payu majelisku. Ya kita coba almarhum ini perjuangannya beliau ketika mendidik umat begitu gigih, begitu luar biasa. Dan bukan hanya kelas-kelas kita, nabi-nabi pun ketika berdakwah di zamannya masing-masing yang ikut tidak semuanya banyak, sedikit itu juga ada. Ini yang menjadi semangat buat saya sampai akhir. Yang mudah-mudahan tetap menjadikan orang-orang yang istiqomah, amin ya rabbal alamin. Para maning Pak, ngamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad di era zaman seperti ini ya Allah. Komentar niku macam-macam. Nek wonten tiyang istiqomah nguripaken sunnah Kanjeng Nabi, omongan niku pandangan masyarakat niku macam-macam, Pak. Padahal yang dihidupkan kebiasaan-kebiasaan baik Kanjeng Nabi. Padahal yang dilaksanakan nggih amalan ibadah yang ngikut manut kepada Kanjeng Nabi. Tapi di akhir zaman niku komentar niku macam-macam. Istiqomah hadir pengajian salah. Istiqomah milu tahlilan yo salah. Istiqomah ngamalkan sunnah Kanjeng Nabi surga kan yo salah. Ngaji kitab yo dikomentari. Memang sudah seperti itu sunnatullah. Sehingga Kanjeng Nabi dawuh dalam hadis yang sering disampaikan oleh para kiai, apa dawuh Kanjeng Nabi? Beliau bersabda, "Bada ad-dinu ghariba fa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba." Bada ad-dinu ghariba. Agama Islam niku Pak biyen anyar-anyar muncul itu dipandang dengan pandangan yang aneh, pandangan yang berbeda, dianggap barang baru, barang yang aneh, barang asing. Pandangan masyarakat, dengan pandangan yang merendahkan terhadap agama Islam. Apa ini? Ajaran kok model gini, komentar macam-macam, hujatan macam-macam. Lek bahasa internet itu Pak, bulian itu macam-macam, dibully. Yang sepan ini bully boten pati paham. Nek sing mainan HP di internet insya Allah ngerti. Dibully, dikomentari jelek macam-macam. Ketika baru muncul Islam, komentar seperti itu dipandang dengan pandangan rendah, pandangan orang yang melihat aneh. Tapi dia punya Kanjeng Nabi, fasayaudu ghariba, nanti di akhir zaman agama ini pun juga akan dipandang oleh kebanyakan orang dengan pandangan yang rendah, pandangan yang aneh, pandangan seperti melihat benda asing aneh. Delok wong ana istiqomah pengajian, gak enak delokane, Pak. Kelihatan ada orang hadir majelis haul muludan, itu gak enak pandangannya. Kelihatan ada orang menghidupkan sunnah Nabi, berpakaian seperti pakaian Nabi, yuk dikomentari, dielek-elek, no? Banyak kan? Akhir zaman sudah seperti itu. Makanya apa kata Nabi Muhammad? Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang di akhir zaman dianggap orang yang aneh, dianggap orang yang asing, dianggap orang yang dipandang dengan pandangan yang berbeda. Ini orang yang beruntung. Makanya Kanjeng Nabi, makanya panjenengan Pak,
kalau istiqomah ngamalkan ajaran Kanjeng Nabi, hadir majelis taklim, melok sholawatan, dianggap asik, sampai yang kira apa untung panjenengan. Yang mengatakan untung bukan saya, Kanjeng Nabi. Yang mengatakan orang yang bejor itu bukan saya, Kanjeng Nabi. Itulah orang yang beruntung di akhir zaman, dipandang dengan pandangan yang berbeda. Ketika orang-orang asyik dengan politiknya, tapi sebagian ada orang yang asyik dengan majelis taklimnya. Oh, ini yang luar biasa. Ketika ada orang-orang asyik ribut dengan organisasinya, dia lebih asyik untuk mutola'ah kitab, hadir ke tempatnya para kiai, buka kitab. Oh, ini orang yang luar biasa. Ketika pemuda-pemuda lain asyik dengan genjreng-genjrengnya, lagu-lagunya, maksiatnya, pemuda-pemuda ada yang aktif dengan sholawatannya. Oh, ini yang luar biasa. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang yang di akhir zaman dipandang dengan pandangan yang aneh, dipandang dengan pandangan yang lain. Siapa mereka? Nabi mengatakan al-ghuraba, orang yang dipandang dengan pandangan asing, alladzina yuhyuna ma'amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang dipandang aneh di akhir zaman, yaitu orang-orang yang mau menghidupkan bahasa usingin itu Pak, jenggiran tani untuk menghidupkan, bukan urusan ekonomi yang dihidupkan, bukan urusan politik yang dihidupkan, bukan urusan partai yang dihidupkan, bukan. Ma'amatan nasu min sunnati, apa-apa yang sudah dimatikan oleh manusia, oleh orang-orang min sunnati, dari sunnah-sunnahku. Kanjeng Nabi Daud sampai perhatikan bunyi hadisnya. Ma'amatan nasu min sunnati, apa-apa yang dimatikan lek basa HP niku dinonaktifkan oleh orang-orang min sunnati. Berarti dari hadis ini bisa diambil pelajaran sunnahnya Nabi itu di akhir zaman banyak yang mematikan, banyak orang yang menonaktifkan, banyak orang yang menutup, mengubur sunnah-sunnahnya Nabi. Iya, sekarang terbukti orang menggunakan pakaian sunnahnya Nabi, kemudian dikomentari dengan komentar yang jelek. Orang hadir majelis ilmunya Rasulullah mulai sudah dicurigai, mulai sudah dianggap jelek. Tapi ketika ada orang tetap mau istiqomah, menghidupkan apa-apa yang sudah dimatikan oleh manusia dari sunnah Rasulullah, itulah orang-orang yang beruntung. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Makanya Pak, Bu, panjenengan kalau mau mengamalkan sunnahnya Nabi tidak perlu malu, gengsi tidak usah. Yang ringan-ringan, yang enteng-enteng dari sunnahnya Nabi amalkan. Napa? Siwak. Siwak itu kan mboten abot, Pak. Ono tak timbangan iso 3 kilo ono. Ya betul enteng. Paling cuma berapa gram tok enteng, Pak. Cuma sudah banyak dimatikan, ditinggalkan oleh manusia. Sampai ijiran sak Banyuwangi ini Pak, sak Banyuwangi, mulai Banyuwangi Kidul sampai Banyuwangi Lor niku utara, seluruh masyarakat Banyuwangi yang mengamalkan siwak dengan yang tidak mengamalkan siwak akean di lebih banyak mana? Ya jelas-jelas Pak. Kita bisa mengambil jawabannya, lebih banyak orang yang tidak mengamalkan siwak. Orang sudah banyak yang melupakan sunnahnya Nabi, dikubur, ditinggalkan, dipendem. Kalau siwakan, apa isinya siwakan? Kok diwaran jijiti? Gak surbanan, apa itu kan? Wong tua yang surbanan, gue aku nom, gak usah surbanan wis. Sehingga di akhir zaman ini ngamalkan sunnah Rasulullah sudah mulai ditinggalkan. Ayo Pak, kita tiru para kiai-kiai zaman dulu, masya Allah luar biasa mereka yang istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang yang mau menghidupkan sunnah-sunnah saya, itulah tanda orang yang cinta sama saya. Ya, cinta ke Kanjeng Nabi Muhammad, cinta kepada alim ulama, tidak cukup hanya pengakuan di lisan saja, tidak cukup. Cinta, saya cinta sama Rasulullah, sama kiai ulama, saya cinta sama ulama. Sunnahnya Nabi mana? Pokoknya cinta, pokoknya ngaku aja sih. Perkara ngamal buri gampang loh. Tak cukup dengan pengakuan saja. Sampai ngaku cinta sama Rasulullah, mana tandanya, mana buktinya? Kanjeng Nabi dawuh, man ahya sunnati faqad ahabbani. Orang yang menghidupkan sunnah saya, itulah orang yang betul-betul cinta kepada saya. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa orang yang mau menghidupkan sunnah saya, cinta kepada saya, itulah orang yang akan dekat dan kumpul denganku di surga nanti disyarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kula panjenengan kumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi kepingin dekat sama orang yang punya kekuasaan, itu harus punya modal, Pak. Sampean kepingin dekat sama orang yang panjenengan cintai, harus keluar modal. Delok, Ibu, Pak, lihat. Leon arek pacaran delok. Loh, pacarin delok, apa jaluk apa ae dibelikan. Mas, aku kepingin HP sing anyar, Mas. Ya wis, ayo. Udah langsung toko HP, beli HP 2 juta, 3 juta, siap korban duit 2 juta, 3 juta untuk siapa? Untuk orang yang dicintai. Mas, aku kepengen melenceng jalan-jalan, mangan bakso. Ayo langsung budal. Nanti waktu dodol, mampir warung bakso, belanja ini, belanja itu. Kenapa? Cinta. Siap mengorbankan waktu, siap mengorbankan tenaga, siap mengorbankan dana untuk orang yang dicintainya, kan begitu. Dan kita ngaku cinta sama Nabi, yang kita korbankan apa untuk Nabi? Lo ngamalkan sunnah Kanjeng Nabi siapa itu dulu? Ngamalkan sunnah Rasulullah masih sulit, repot, kadang-kadang Pak sepurah nih Pak, minta maaf. Kadang-kadang kita masuk ke tempat yang baik, tempat yang mulia seperti masjid, rumahnya Allah. Kadang kita tidak peduli mau kanan mau kiri, padahal di situ ada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kan begitu. Panjenengan duduk di masjid, di mushola, di rumahnya Allah.